Pak, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, saya izin slide share ya. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan kita hari ini berkumpul adalah untuk em, membahas mengenai pengobatan tuberkulosis resisten obatnya. Saya Ferdi Ferdian, saya di Hasan Sadikin, memang betul. Saya tim ahli klinis tuberkulosis di Hasan Sadikin, saya spesialis penyakit dalam. Izinkan untuk memulai slide saya. Slide saya lumayan banyak. Jadi tadi alhamdulillah tadi saya minta izin untuk direkam. Jadi kalau misalnya ada yang kelewat bisa kita lihat kembali. Pengalaman saya kalau saya ngerekam pun saya jarang ngelihat seutuhnya gitu. Paling saya lihat gambar slide-slide yang emang sangat membantu. Oke, ya ini adalah outline atau yang akan saya bahas. Yang pertama kita akan membahas mengenai alur diagnosis dan pengobatan tuberkulosis. Ini dalam surat edaran tahun 2021. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengobatan jangka pendek. Habis itu pengobatan jangka panjang. Selanjutnya adalah tips untuk memulai pengobatan dan bagaimana kita memonitoring efek samping obat. Ini berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal P2P yang nomor 936 2021 ini tentang perubahan alur diagnosis dan pengobatan tuberkulosis di Indonesia. Kalau kita lihat alur di gambar ini, kita akan ketahui bahwa alur ini berbeda dibandingkan dengan alur-alur sebelumnya. Sebelumnya itu sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya kalian melihat alur yang masih yang alur lama, abaikan. Kita sekarang udah mulai pakai alur yang 2021 ini. Dan sepengalaman saya, juknis-juknis selanjutnya pun masih menggunakan ini. Seperti juknis monoresisten INH itu pakai gambar yang ini. Kalau kita lihat di sini, semua bermuara dengan pemeriksaan tes cepat molekuler, TCM. Ini sedikit berbeda dibandingkan mungkin beberapa tahun yang lalu bahwa TCM itu hanya diperiksa pada pasien-pasien tertentu. Pasien HIV, pasien dengan ada riwayat pengobatan sebelumnya. Ya. Kalau sekarang semua periksa TCM. Bahkan ini kata-katanya adalah terduga tuberkulosis. Berarti apa? Berarti tidak hanya tuberkulosis paru, tapi juga terduga tuberkulosis yang ekstra paru. Jadi periksa tes cepat molekuler. Alhamdulillahnya dinas sudah melakukan pemerataan terhadap alat tes cepat molekuler ini di perifer. Jadi kalau di Jawa Barat sih saya nggak terlalu khawatir bahwa alat ini pasti ada. Tinggal cepat apa nggak cepatnya keluar hasil gitu. Karena pengalaman saya di kota aja keluar hasilnya mungkin baru seminggu. Jadi mudah-mudahan aja di kota Banjar ada. Terus habis itu kita lihat di sini dari pemeriksaan tes cepat molekuler ini yang akan kita bahas nanti adalah yang bila didapatkan hasil tes cepat molekulernya didapatkan MTB positif dengan rifamycin resisten. Sedangkan yang lainnya saya nggak akan bahas secara detail. Kita akan bahas di sudut eh, kiri saya ini ya, sudut kiri ini. Oke. Nah, dari surat edaran ini ada kata-katanya aja adalah perubahan alur diagnosis. Jadi memang betul. Jadi benar-benar terjadi perubahan yang signifikan dalam alur diagnosis. Salah satunya adalah dalam isi surat edaran tersebut kata-katanya tes cepat molekuler adalah diagnosis utama untuk menegakkan diagnosis TB. Apakah dengan demikian bahwa kita mengabaikan pemeriksaan bakteriologis lain? Tidak. Pemeriksaan BTA masih tetap dilakukan. Pemeriksaan hmm, patologi anatomi, sitologi kan kita masih lakukan. Selain perubahan alur diagnosis, rupanya juga ada beberapa perubahan dalam pengobatan tuberkulosis di Indonesia. Saya bahas sekilasnya. Contohnya adalah kayak OAT kategori 1 fase awal dan lanjutan dilakukan dengan dosis harian. Terus OAT kategori 2 tidak direkomendasikan lagi untuk pengobatan pasien TB. Sebetulnya saya sejak keluarnya surat edaran ini
membuat kita semakin yakin para DPJP untuk mengambil langkah pengobatan. Kenapa? Karena kalau sebelum surat edaran ini muncul, tepatnya di Indonesia ya, itu masih ngatung-ngatung. Banyak yang mengatakan bahwa, oh dok, kalau misalnya hasilnya TCM-nya masih rifampicin sensitif, kita mulai kategori satu lagi dok. Pasti banyak sekali teman-teman sejawat yang mendengar pertanyaan seperti itu dari teman-teman di daerah. Tapi sejak surat edaran ini kita dengan pasti kita akan katakan bahwa OT kategori 2 tidak direkomendasikan lagi. Jadi yang disuntik streptomycin itu sudah tidak dipergunakan lagi. Tapi sebetulnya ada klausul tambahan. Klausulnya adalah kalau misalnya OT kategori kategori 2 di daerah masih ada, dihabiskan, tolong dihabiskan boxnya ya. Tapi itu saya rasa mungkin sekarang udah habis. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi kan selanjutnya kita akan bahas mengenai TB resisten obat untuk pengobatan jangka pendek. Jadi TB resisten obat ini pengobatannya mengalami evolusi. Jadi sejak tahun 2011 sampai sekarang itu selalu berubah. Ya. Monitor suara saya masih cukup terdengar ya. Jadi saya tulisannya unstable. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk em, pertama kita akan bahas mengenai apa saja yang masuk kriteria untuk pengobatan jangka pendek. Jadi yang masuk kriteria adalah ini. Jadi tadi saya bilang kan pemeriksaan TCM itu adalah muaranya misalnya didapatkan hasil tes cepat molekuler dari dahak atau dari pemeriksaan cairan tubuh yang lain didapatkan resisten terhadap rifampicin, nanti kita akan lakukan dua pemeriksaan, pemeriksaan fenotip dan pemeriksaan genotipik yang lainnya. Di sini adalah pemeriksaan setelah pemeriksaan tes cepat molekuler kita akan lakukan dengan second line LPA, ya, line probe assay second line. Jadi atau bisa juga kita menggunakan tes cepat molekuler XDR. Tapi tes cepat molekuler XDR ini saya rasa di daerah belum ada. Jadi mungkin second line LPA yang akan kita lanjutkan. Tujuannya untuk mengetahui apakah dahak tersebut atau kuman Mycobacteriumnya itu kebal terhadap fluoroquinolone misalnya. Habis itu kita juga akan melakukan pemeriksaan kultur MJIT disertai dengan uji kepekaan. Jadi kumannya tersebut akan dilakukan pengujian tambahan. Nah, misalnya dari hasil-hasil ini, terutama hasil second line LPA-nya ini akan keluar dalam kurang lebih dalam waktu yang tidak terlalu lama. Misalnya didapatkan bahwa kuman tersebut masih sensitif terhadap fluoroquinolone, kita akan mencanangkan pasien ini untuk mendapatkan panduan jangka pendek atau short term regimen. STR itu short term regimen. Tapi sebelum sampai ke sini, ada beberapa persyaratan. Persyaratannya ada 9 dan 9 ini bisa teman-teman lihat di eh, petunjuk teknis atau juknis TB resisten obat tahun 2020. Sepengetahuan saya belum ada lagi yang terbaru. Jadi gambar ini bisa yang tadi saya bilang bahwa ini direkam dan suatu saat saya bisa tampilkan kembali atau teman-teman tampilkan kembali gambar ini bisa dilihat dan di screen ya. Nah, ini apa aja kriteria untuk pasien yang layak untuk mendapatkan pengobatan short term regimen? Pertama, dia tidak resisten ya. Jelas ini dari hasil uji kepekaannya aja tidak resisten terhadap fluoroquinolone. Terus kedua, pasien tersebut tidak memiliki kontak erat dengan pasien TB pre-XDR atau XDR. Jadi kalau dia ada kontak erat misalnya eh, anak remaja terus orang tuanya lagi pengobatan TB pre-XDR atau XDR, jelas pasien itu anak remaja tersebut akan tersangka kuat tertular TB pre-XDR atau pre-XDR. Terus ketiga adalah tidak pernah mendapatkan OAT lini kedua untuk minimal 1 bulan ya. Misalnya, tapi sekarang alhamdulillah saya udah jarang sekali menerima kasus, mungkin karena apa namanya diseminasi keilmuan yang baik. Saya udah jarang ada pasien yang datang terus dok saya dikasih levofloxacin selama sebulan sama
sama X sama C gitu. Ya, enggak, saya udah jarang sekali nemuin kasus seperti itu. Atau saya udah selama sebulan disuntik kanamisin dok sama sama B sama C gitu. Nggak pernah. Oke. Terus habis itu tidak ada resistensi atau dugaan tidak efektif panduan OAT jangka pendek. Jadi nanti akan saya jabarkan OAT jangka pendek itu apa saja. Dan kalau misalnya ada salah satu dugaan bahwa dia akan resisten terhadap komponen tersebut, ya jangan dikasih. Tidak ada resistensi. Jadi kalau misalnya em, untuk second line LPA ini, setahu saya nggak keluar beberapa komponen ya. Nanti saya tunjukkan ya. Habis itu pasien STR tidak boleh diberikan pada pasien yang sedang hamil atau menyusui. Terus pasien tersebut bukan TB paru kasus berat. Jadi nanti di slide selanjutnya ada mana aja yang masuk kriteria TB paru berat dan bukan kasus TB ekstra paru berat. Jadi ada juga ekstra paru berat itu apa aja. Nah, ini kan kalau dari 1 sampai 7 kan bukan bukan tidak. Nah, ini ada kriteria positif. Jadi pasien TBRO baik paru maupun ekstra paru berarti ekstra paru dan TB paru yang nggak berat ya. Plus HIV itu boleh dikasih STR, bukan nggak boleh. Ini untuk dokter anak, anak usia lebih dari 6 tahun udah boleh masuk pemberian STR. Oke. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan TB paru dan TB paru berat atau ekstra paru yang berat? Dan bagaimana cara kita menentukannya? Hal tersebut tertuang dalam Juknis tersebut, Juknis tahun 2020. Dikatakan berat, TB paru ya, TB paru berat bila kerusakan parenkimalnya luas atau lesi paru yang sangat lanjut. Ya, poin 3 inilah. Misalnya memenuhi salah satu dari 3 ini, udah dianggap bahwa TB parunya berat. Contoh, yaitu pertama, bercak melebihi luas satu paru. Paru kita ada dua, sinistra, dekstra. Kalau misalnya satu paru dari lobus superior, inferior, dan lobus medius paru kanannya kena semuanya utuh, ada infiltrat dari ekspertis radiolognya, itu jelas dianggap apa namanya eh, lesi paru parenkimal yang luas. Tapi kata-katanya ini sebetulnya tricky. Terdapat bercak melebihi luas satu paru. Jadi kalau hanya satu paru, misalnya paru kanannya aja semua dari atas sampai bawah kena semua, tapi paru kirinya bersih, itu sebetulnya masih kandidat untuk STR. Jadi kesannya harusnya paru atas sampai bawah bagian kanan disertai minimal bercak lobus superior paru kiri mungkin baru dianggap kriteria untuk LTR. Nggak boleh karena kondisi paru berat. Atau terdapat konsolidasi lebih dari satu lobus. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi misalnya lobus superior semuanya mengalami konsolidasi putih semuanya jelas itu udah nggak boleh. Atau kavitas. Nah, kavitasnya ini ada syarat. Kavitasnya ada syarat pertama yaitu ukurannya lebih dari 4 cm. Ini bisa diukur. Atau kavitasnya bilateral. Jadi nggak hanya di paru kiri tapi juga ada di paru kanan. Jadi saya ulangi bahwa TB paru akan dianggap TB paru berat bila memenuhi salah satu dari 3 yang saya tulis di sini. Ini lagi-lagi dari Juknis dan setahu saya cross check dari WHO sama ya. WHO juga yang menulis ini. Kalau ekstra paru berat gimana? Ekstra paru berat jelas bahwa kita ketahui TB tidak hanya TB paru, ada ekstra paru. Ekstra paru berat jelas TB yang memerlukan pengobatan TB jangka panjang. Salah satunya adalah TB meningitis, TB tulang, spondilitis, TB miliar, perikarditis TB, dan TB abdomen. Saya ada gambar ronsen, bisa dilihat di sini. Ini saya udah tutup namanya, jadi jelas bisa di-share di internet. Ini ada pasien ya, pasien wanita setahu saya. Pasien wanita, saya lupa usianya berapa tahun. Em, di sini rencana rencana pengobatan TB MDR karena dari tes cepat molekulernya dapatkan sputum TCM MTB detected, resistant rifampicin detected juga terdeteksi. Kalau dilihat dari gambar ini expertisnya dari saya lupa dokter siapa.
Didapatkan jelas di sini ada kavitas ya. Kavitas di paru kiri, ya kan? Gede tuh, lumayan gede ya. Tapi kalau dilihat diukur di sini menariknya dari PACS ada meteran. Kalau dilihat 4 cm kan segini nih. Kayaknya nggak sampai lah 4 cm. Ini mungkin di bawah dari 4 cm sekitar ya mungkin kalau diukur bisa nih, mungkin sekitar 2,5 kali 3 lah. Tapi rupanya dia juga ada lagi kavitas di sini. Jadi kavitas pasien ini bilateral, sesuai dengan ekspertis dari radiolog kami. Tampak rongga lusen berdinding tipis di lapang atas paru kanan dan lapang tengah paru kiri. Jadi di sini kesannya adalah TB paru lama aktif dengan kavitas. Kalau kita melihat dari penjelasan saya tadi sebelumnya mengenai TB paru kasus berat, berarti dia memenuhi kriteria yang C ini, yang paling bawah ini. Terdapat kavitas bilateral paru. Jadi kalau kita mundur lagi, bahwa pasien ini tidak memenuhi syarat untuk pengobatan TB short term regimen. Akhirnya kami memutuskan untuk pasien ini mendapatkan longer regimen. Karena dasar pertimbangan kerusakan paru tersebut ya, TB paru dengan kerusakan parenkimal yang luas. Berikutnya, ini saya ada kasus lagi yang lain. Ini ada gambar ya, ini pasien lain. Pasien lain didapati ada gambaran seperti konsolidasi padat pada lobus superior maupun lobus medius dari paru kanan. Kita lihat aja dari ekspertisnya. Di sini dibilangnya tampak perselubungan opak homogen hemitoraks lateral atas sampai tengah paru kanan. Jadi mungkin eh, lobus superior sama lobus medius dari paru kanannya dia mengalami konsolidasi atau pemadatan yang jelas sekali. Dari pemeriksaan fisik juga akan cukup jelas ini. Lalu em, apakah ini sudah cukup untuk memutuskan bahwa pasien ini akan di bidang parenkimal luas? Rupanya di sini juga ada infiltrat di lapang atas sampai bawah paru kanan. Tampak fibrosis di lapang atas sampai bawah paru kanan dan lapang tengah paru kiri. Jadi kesannya nggak hanya itu, tapi juga ada infiltrat lain yang membuat pasien ini akan kita nyatakan dengan kerusakan paru yang luas ya. Bercak melebihi luas satu paru, tadi ada, terdapat konsolidasi lebih dari satu lobus, tapi kasus ini tidak ditemukan kavitasnya. Jadi saya akan memutuskan juga bahwa pasien kedua ini akan mendapatkan pengobatan longer regimen. Nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Nah, tadi setelah kriteria kita lanjutkan dengan paduan pengobatan jangka pendek. Paduan pengobatan jangka pendek ini terdiri dari apa saja? Terdiri dari 7 jenis obat pada tahap awal dan 4 jenis obat pada tahap lanjutan. Jadi pengobatan jangka pendek ada 2 tahapan. Tahapan jangka jangka tahapan awal. Tahapan awalnya itu durasinya 4 sampai 6 bulan dan tahapan lanjutannya itu 5 bulan. Jadi kalau di total berarti pengobatan jangka pendek itu totalnya bisa 9 bulan selesai atau 11 bulan. Jadi kalau misalnya dia terjadi konversi lebih awal, berarti dia 9 bulan saja udah tuntas, sudah selesai. Mirip-mirip kayak pengobatan TBSO yang dipanjang-panjangin. Tapi udah jarang ya. Sekarang TBSO semuanya udah mulai tertib. Pengobatan cukup 6 bulan kecuali kasus-kasus berat. Nah, obatnya apa aja? Obatnya ini yang tadi eh, tertulis ya, ini formulanya, formula atau rumusnya. Bentuknya itu singkatan BDQ, LFX, ya, clofazimin. Saya jarang baca singkatannya. Saya lebih suka langsung baca namanya ya, karena asa aneh baca singkatannya ya. CFZ, ADT, ZE, ETO. Jadi kita baca aja bahwa bedaquiline, levofloxacin, clofazimin, isoniazid dosis tinggi, pyrazinamid, etambutol dan etionamid 4 sampai 6 bulan. Kalau dilihat nih nyesek ya, obatnya 7 macam. Dan untuk fase lanjutannya obatnya 4 macam, alhamdulillah. Jadi di korting berapa tuh? Di korting 3 ya, dibuang 3.
Apa aja yang dibuang atau apa aja yang tidak diminum lagi? Bedaquilin, karena bedaquilin itu sendiri 6 bulan. Bedaquilin nggak diminum. Terus isoniazid dosis tinggi tidak dilanjutkan dan etoniamidnya udah nggak dikasih. Jadi kalau udah masuk fase lanjutan mungkin pasiennya akan lebih nyaman. Oke, nah ini em, ada istilah singkatan. Singkatan itu semakin kita mesra dengan singkatan tersebut, semakin kita hafal, nggak akan lupa. Dan keuntungan dari singkatannya TB, pengobatan TB, itu masih bisa nyambung gitu. Kayak BDQ ya, itu bedaquilin. Alefex, levofloxacin, masih enak. Masih ya enak lah untuk disingkat-singkatnya gitu. Paling banyak yang nanya kenapa isoniazid H, ya. Karena ini NH ya. Terus pyrazinamid Z ya, diambil Z-nya, bukan P. Terus etambutol, etoniamid, etionamid ya. Sorry ya, kok etonamid, etionamid. Oke, ini adalah standardized-nya untuk panduan jangka pendek. Totalnya durasinya 9 sampai 11 bulan tergantung dari konversi. Nah, yang tadi saya bilang. Durasi pengobatan 9 sampai 11 bulan, tahap awal paling pendek 4 bulan, dan dan tahap lanjutannya itu selama 5 bulan. Oke. Terus yang untuk menilai konversinya pada pengobatan jangka pendek kan ini, penjangka pendek ini itu yang dinilai adalah BTA, biarpun biakan juga dinilai ya tentunya. Ya. Kalau misalnya pasien tersebut, apa yang dimaksud dengan konversi dulu deh, biar teman-teman nggak bingung. Konversi di sini bila terjadi konversi BTA. Jadi ada konversi BTA, ada konversi biakan. Konversi konversi adalah adanya terjadi perubahan hasil pemeriksaan mikroskopis atau biakan sputum dari positif menjadi negatif. Alhamdulillah. Tapi di sini ada istilah 2 kali pemeriksaan berturut-turut dengan jarak 30 hari. Dan hasil pemeriksaan negatif pertama merupakan waktu konversinya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien awalnya waktu baseline dengan tes cepat molekuler detected, MTB resistant rifampicin detected juga. Terus BTA pertamanya positif 3. Terus bulan kedua, bulan pertama pengobatan dia negatif. Apakah bisa langsung disebut bulan pertamanya konversi? Belum. Kita tunggu lagi sampai ke bulan kedua. Bulan keduanya kalau dia negatif lagi, berarti waktu bulan pertamanya itu dianggap titik dia mengalami konversi. Dan kita melihat di sini adalah konversi BTA, jadi cukup gampang. Bila terjadi konversi BTA sebelum bulan keempat, berarti pengobatannya pendek banget, 4 bulan plus 5, 9 bulan. Ya, jadi fase intensifnya 4 bulan, dilanjutkan dengan fase kelanjutan 5 bulan. Oke, kita next ya. Nah, bagaimana bila belum konversi aja BTA-nya pada bulan keempat? Lalu harus gimana dong? Kata dibilang bila terjadi pada atau sebelum bulan keempat. Jadi kalau misalnya pada bulan keempat masih positif, kita akan perpanjang. Kita akan perpanjang sampai bulan kelima atau bulan keenam, tergantung waktu konversi BTA. Tapi di sini sudah dikatakan bahwa sudah harus mulai ada usaha tambahan untuk melihat jangan-jangan pasiennya ada kekebalan terhadap salah satu komponen pengobatan. Jadi periksa second line LPA. Kalau pengalaman kami di Hasan Sadikin, kita ya jelas kita akan menunggu hasil kultur kan. Kultur kita lihat resistensi terhadap obatnya. Nah, lalu kalau misalnya udah ditungguin 4 bulan nggak konversi, 5 bulan kok nggak konversi, udah mulai harap-harap cemas nih, harcem. Pas bulan ke-6, rupanya tidak konversi juga. Jadi positif, positif, positif sampai bulan ke-6 positif terus BTA-nya. Berarti kita harus lapor ke tim ahli klinis atau lapor ke DPJP. Tampaknya ini bulan ke-6 sudah apa ya kita bilangnya ya.
sudah ambang terakhir. Kalau tidak konversi di bulan ke-6, seyogianya TBRO STR dinyatakan gagal. Kalau dilihat dari skema ini, mungkin skema ini akan lebih nyaman terlihat ya. Terlihat. Dan ini lagi-lagi ini ada di buku Juknis, jadi sebetulnya ini saya cuma mengambil dan menempel di sini ya. Ya, kelihatan ya. Jadi kalau konversi BTA kurang dari 4 bulan, durasi awalnya 4 bulan, lanjutkan durasi lanjutan gampang nih. Tapi kalau belum konversi pada bulan keempat, teruskan tahap awal sampai bulan kelima atau bulan keenam. Ini alhamdulillah syukur-syukur terjadi konversi pada BTA ya, konversi BTA bukan biakan. Pada bulan kelima atau bulan keenam lanjutkan pengobatan selesaiin. Total mungkin 11 bulan ya. Kalau tidak terjadi konversi sampai bulan keenam, nyatakan gagal pengobatan TB-STR, mungkin akan dilakukan pengobatan jangka panjang atau LTR. Tadi kriteria udah, durasi udah, kriteria udah, panduannya udah, durasinya udah. Selanjutnya adalah pemantauan. Pemantauan ini akan dilakukan pengobatan TB jelas harus dipantau. SO aja dipantau, masa TB RO nggak dipantau. Nah, untuk yang RO pemantauannya itu dibagi menjadi 3 yang kita pantau secara klinis. Jadi emang pasiennya seyogyanya harus kontrol dan kita lihat, kita periksa anamnesis, pemeriksaan fisik. Habis itu kita pantau atau follow up untuk mikrobiologinya atau pemeriksaan bakteriologinya. Selanjutnya kita pantau juga untuk penunjang-penunjang lainnya yang dirasa perlu. Kalau kita lihat gambar ini di tabel ini cukup jelas. Jadi ini jenis pemeriksaannya apa, ini yang dilakukan apa mana saja yang dilakukan di awal pada baseline, mana aja yang dilakukan setiap bulan, dan mana aja yang dilakukan pada akhir pengobatan. Dan ini untuk yang sesudah sembuh sampai 2 tahun kita akan periksa apa aja. Ya, tuh kalau misalnya pemeriksaan fisik dilakukan pada awal setiap bulan akhir pengobatan, ya ya berarti setiap bulan harus tetap kontrol. Ya. Terus kalau ini gimana? Konseling sama berat badan sama ditimbang, screening neuropati jelas ya, screening penglihatan juga dilakukan tiap bulan, screening psikiatri dilakukan pada awal saja. Kalau pemantauan efek samping ya jelas dilakukan eh, setiap bulan ya. Pada awal nggak dilakukan pemeriksaan pemantauan karena emang belum dikasih obat. Untuk screening penglihatan di sini adalah tes buta warna dan lapang pandang sederhana. Ya. Untuk screening psikiatrinya, kalau di rumah sakit ada spesialis psikiatri, dia akan dilibatkan menjadi bagian atau anggota dari tim ahli klinis. Siokianya di setiap rumah sakit punya SK, SK tim TB. Karena TB itu naik pamor setelah masuk Proknas, Program Nasional Tuberkulosis standar berapa tuh? 2 atau 3, standar 2. Jadi memang harus ada SK-nya. Dan kalau memang alhamdulillah RSUD di teman-teman akan memulai pengobatan TBRO, berarti jangkauan TBRO di daerah teman-teman sekalian akan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya sekitar di awal-awal itu sebuah pasien TBRO dirujuk semua ke Hasan Sadikin. Jadi memang kasihan. Kalau misalnya dari Pangandaran jalan 6 berapa 8 jam harus ke Hasan Sadikin untuk ngobrol sama residennya, habis itu pulang lagi 6 jam ke sana setelah mendapatkan pengobatan TBRO, kasihan sekali. Dengan semakin desentralisasi ini semakin tersenyum kami di sini. Jadi pemerataan pengobatan pun jadi lebih baik. Ya, harapan dari saya adalah diseminasi-diseminasi seperti ini akan membantu teman-teman di perifer. Dan lagi-lagi yang tadi saya katakan bahwa ini bisa di-save, direkam, jadi bisa ditonton berulang-ulang supaya teman-teman cukup hafal. Ini kan OJT sifatnya ya. Jadi sebetulnya next time juga bisa diulang lagi, diulang lagi. Dok, saya lupa yang kemarin penjelasan dokter bagian ini apa maksudnya. Oke. Nah, tadi yang saya jelaskan bahwa pemantauan pengobatan jangka pendek ada pemantauan klinis, selanjutnya adalah pemantauan mikrobiologi. Nah, kalau dilihat di sini, setiap bulan baik
sputum BTA maupun sputum biakan itu diambil loh, ya, be careful. Diambil tiap bulan. Bahkan setelah sembuh pun diambil nih, ya. Setelah 6 bulan pasca sembuh pun diambil lagi dahaknya sampai 2 tahun. Nah, kalau pemeriksaan BTA ini dilakukan di rumah sakit TBRO dan laboratorium biakan, sisa dahaknya itu masih dapat dipergunakan untuk laboratorium biakan. Jadi, misalnya dibuka section it, periksa untuk pemeriksaan BTA, tutup lagi, sputumnya ini masih bisa dipakai untuk pemeriksaan biakan. Kalau eh, dibaca di juknisnya akan lebih jelas tuh. Idealnya kita ngumpulin pot sputumnya itu berapa kali. Kalau misalnya pada akhir pengobatan dua dikasih 2 botol, dikasih 2 dahak. Setiap bulan biasanya cuma dikasih 1 botol. Nanti baca di juknisnya. Terus di sini ada pemeriksaan LPA second line ya atau lini kedua. Pada awal harus diperiksa. Bahkan ini penentu untuk apakah pasien tersebut memiliki resisten terhadap fluoroquinolone apa enggak. Nah, ini bisa diulang LPA second line seperti yang tadi dijelaskan di 2 slide sebelumnya, kalau BTA atau kultur dahak masih positif pada bulan keempat. Uji kepekaan fenotipik pun dilakukan bila kulturnya masih positif aja. Ya, kebayang ya. Tapi eh, pengalaman kami di RSAS itu kita hanya melakukan yang ini. Jadi LPS second line biarpun BTA-nya masih positif di bulan keempat, ya kita percaya fenotip. Makanya saya bilang, ini kita lakukan yang ini. Jadi mohon koreksinya ya. Selanjutnya pemantauan apa lagi? Nah, ini ada pemantauan untuk pemeriksaan penunjang, baik laboratorium, radiologi, dan EKG. Kalau em, EKG dilakukan tiap bulan juga, jadi setiap pasien kontrol ya EKG dulu, ya tiap bulan ya EKG lagi. Bahkan di sini dikatakan bahwa pemeriksaan EKG ada yang lebih detail, jadi pada em, 2 minggu pertama kalau nggak salah, iya tuh. Pada awal 2 minggu pertama itu di EKG untuk dilihat QTC-nya, ada pemanjangan QT apa enggak. Oke. Atau misalnya ada pasien-pasien dengan keluhan-keluhan terkait jantung ya harus di EKG lah. Misalnya pasiennya emang ada riwayat TEKOM terus tiba-tiba dok saya kok jadi berdebar-debar atau nggak nyaman. Denyut jantung saya kayak nggak teratur. Ya jelas harus di EKG langsung. EKG tiap bulan, EKG pada akhir pengobatan. Kalau ronsen kapan aja? Ronsen tuh hanya di awal, terus habis itu dilakukan pada akhir pengobatan. Nanti kalau pada fase LTR, kalau nggak salah longer regimen itu pada 6 bulan juga diperiksa ya. Kalau ini pas awal sama akhir pengobatan. Darah perifer diambil tiap bulan, fungsi liver diambil tiap bulan, elektrolit dan lain-lain juga diambil tiap bulan. Kebayang ya. HIV hanya di awal, tes kehamilan di awal, TSHS di awal. Gula darah, kalau misalnya di awal waktu screening, kolaborasi TB DM, didapatkan ada permasalahan gula darah, ya idealnya setiap bulan juga lakukan pemeriksaan screening gula darah. Misalnya dia ada riwayat TM dari keluarga, atau dia ada gejala-gejala klasik diabetes, kencingnya banyak, makannya sering, badannya menjadi kurus, pernah ada riwayat berat apa namanya melahirkan dengan berat badan lebih dari 4 kilo dan lainnya. Oke. Nah, setelah tadi saya udah jelaskan mengenai kriterianya, paduannya apa, paduannya standardized. Terus habis itu durasinya tadi ada skema yang cukup enak. Habis itu saya udah jelasin pemantauannya, pemantauan ada 3, klinis, mikrobiologi, dan pemantauan penunjang lainnya, penunjang tambahan, dan kapan nentuin dia diperiksa di awal, di setiap bulan kah, atau akhir pengobatan sudah dijelaskan. Ini ada saya sempilkan sedikit yaitu dosis ya. Jadi em, saya rangkum biar saya tampilin seperti ini, saya rangkum dari buku supaya lebih enak atau lebih cakep terlihatnya. Tapi ini semua dari Juknis, jadi kalau misalnya lihat di Juknis sama aja. Kalau dilihat di sini, ini ada beberapa, oh, ini kan panduan jangka pendek. Panduan jangka pendek tadi apa aja? Bedaquiline, levofloxacin, clofazimine.
Isoniazid dosis tinggi, pyrazinamid, etambutol, dan etionamid. Ini udah ada dosis-dosisnya. Ya. Kemasan bedaquiline tuh 100 miligram ini. Siapa namanya? Sirturo ya, Sirturo. Bedaquiline itu 100 miligram. Cara pemberiannya gimana? Pemberiannya adalah 4 tablet, 1 kali 4 tablet, 100 miligram setiap hari pada 2 minggu pertama. Jadi 2 minggu pertama dia minum 4 tablet. Habis itu dilanjutkan 1 kali 2 tablet. Jadi dilanjut setelah 2 minggu, 2 sampai 22 minggu selanjutnya itu 2 tablet 100 miligram seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Jadi nggak setiap hari diminumnya. Total bedaquiline adalah 24 minggu atau 6 bulan. Jadi biarpun apa namanya? Dia udah masuk fase lanjutan pun bedaquiline harus tetap diminum selama 6 bulan. Ini mah udah ketok palu wajib masuk 6 bulan. Setiap orang yang dapat pengobatan bedaquiline pasti mengikuti peraturan seperti ini. Nah, untuk fluoroquinolonnya ini tertulis adalah levofloxacin untuk short term regimen. Sediaannya ada 500 miligram. Saya tulis yang sederhananya aja ya. Ini dibagi berdasarkan berat badan. Clofazimin sediaannya 100 miligram. Ini clofazimin itu lampren, ya, obat untuk kusta. Terus habis itu isoniazid dosis tinggi. Ini dosis tinggi 10 sampai 15 miligram. Dosis sediaannya 300 miligram untuk isoniazid. Pyrazinamid sediaannya 500 miligram. Etambutol sediaan 400 miligram. Dan etionamid sediaannya 250 miligram. Bisa dilihat di tabel, kalau berat badannya disesuaikan, itu alasan mengapa setiap pasien datang wajib periksa berat badan. Karena kita bisa nggak hitung apakah ada perubahan dosis apa enggak. Hati-hati, kalau misalnya pasien awalnya kurus kerontang, cuma 35 kilogram, terus tiba-tiba naik jadi 40 kilogram, berarti ada perubahan dosis. Ya, apa yang berubah? Contoh, misalnya awalnya dia dapat pyrazimid cuma 2 tablet, sekarang jadi 3 tablet. Yang lainnya mungkin sedikit naik sedikit. Ini jelas harus apa ya? Diperhatikan oleh teman-teman karena kenapa? Karena kalau misalnya dosisnya kita masih pakai dosis lama atau kita bilangnya shift to the left, siapa tahu em, kita kan tujuannya adalah mengobati pasien. Berarti kita berharap obat tersebut tersebar, terdispersi ke paru-paru dan seluruh tubuhnya dengan cukup baik gitu. Kalau dosisnya nggak adekuat, siapa tahu ada bagian tubuhnya yang tidak mendapatkan obat dengan kadar obat yang cukup dalam darah. Ya, nanti malah resisten. Oke. Nah, ini ada informasi tambahan yang tadi saya katakan bahwa obatnya nggak ada libur ya. Jadi obatnya diminum setiap hari. Ya, tadi kalau kita ngelihat pengobatan STR itu 7 jenis obat loh. 7 jenis obat dengan satu obatnya aja bisa ada 2 tablet lah, ada 4 tablet, ada 1,5 tablet. Ini jelas penyiksaannya luar biasa untuk pasien yang dinyatakan TB resisten obat dalam pengobatan STR. Jelas, jelas sekali, nggak bisa dipungkiri. Nanti kita lihat di slide-slide terakhir mengenai efek samping pengobatan. Ya, nih tadi udah dijelasin bedaquiline, si Sirturo nggak tahu apakah sekarang masih Sirturo apa enggak. Yang eh, dia punya wajib 6 bulan itu ya, 24 minggu 6 bulan. Oke. Nah, tadi saya katakan bahwa saya berulang menyatakan standardized. Paduan pengobatan jangka pendek itu standardized, dicap plak stempel. Jadi dia nggak boleh dirubah-rubah sama teman-teman. Apa yang nggak boleh, apa yang masih diizinkan untuk dirubah? Ada 2 yang bisa diizinkan. Misalnya dia levonya mau diganti moxi boleh, atau ethionamid diganti protionamid itu boleh. Tapi di Indonesia setahu saya nggak ada. Ya, bayang. Jadi standardized, nggak boleh tuh sama DPJP. Misal DPJP-nya lupa, dok saya tiba-tiba kok standarnya dirubah ya. Yang awalnya dapat level diganti dok, diganti jadi delamanid dan lain-lain kok. Kenapa ya dok ya? Jangan, tidak boleh. Kalau mau nyatain dengan jelas bahwa ini intoleran dan harus dihentikan dari pengobatan jangka pendek. Oke, setelah jangka pendek kita akan langsung masuk ke jangka panjang.
Jangka panjang juga sama yang akan saya bahas adalah kriteria pasiennya, paduan, durasi, dan pemantauan pengobatannya. Mungkin ada beberapa tambahan-tambahan obat lagi yang saya jelaskan. Nah, ini kembali ke surat edaran surat edaran tercinta tahun 2021 ini, dia masih masuk ke sini ya. Masih masuk ke bagian sini. Periksa second line LPA atau TCM XDR, dia didapatkan resisten terhadap fluoroquinolone. Misalnya second line LPA-nya keluar, terus tertulis bahwa dia resisten terhadap fluoroquinolone, either resisten terhadap ofloxacin atau terhadap LFX, levofloxacin. Itu jelas dia harus masuk panduan longer regimen atau di sini tulisannya panduan individual. Jadi kalau misalnya kriteria penetapan LTR apa? Sebetulnya kayak kebalikan dari STR. Pokoknya siapapun yang tidak tidak layak untuk masuk STR, dia pasti masuknya ke LTR, longer regimen. Kita coba ya, kita coba lihat nih. Kalau di sini poinnya ada 10. Tuh, ya tadi kan kalau hamil atau yang menyusui itu tercantum di nomor 10. Ya. Sebetulnya kebalikannya tuh tadi di sini nomor 8 jelas tuh. Ekstra paru berat 7, TB paru dengan lesi luas, ya kan ini terjawab kan kebolak-baliknya. Ya, atau yang mana lagi? Tuh. Ya, jadi kita bisa lihat di sini sebetulnya ini vice versa itu kebalikannya dari pengobatan STR. Tapi ini ada yang berbeda ding. Ya, TB XDR. Kalau ini resisten fluoroquinolone ya jelas kita nggak mungkin pakai ke STR karena dari awal udah dinyatakan bahwa dia tidak boleh resisten fluoroquinolone. Karena kita di STR-nya itu sendiri kan ada fluoroquinolone, ada levofloxacin. Nah, di sini ada pasien dengan gagal pengobatan jangka pendek sebelumnya. Tadi katakan misalnya udah di bulan ke-6 tidak ada konversi BTA, ya pasien tersebut harusnya menyatakan gagal STR, ya harus di tim ahli klinis kembali untuk memutuskan apakah dia akan mendapatkan longer regimen. Longer regimennya apa? Ya akan dipilih. Nanti cara kita menentukan pemilihan atau paduannya akan ada di slide selanjutnya. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini kebalikan dari STR tadi bahwa pernah mendapatkan OAT ini kedua selama 1 bulan, misalnya pernah dapat levo selama 1 bulan dari dokter X, atau dapat suntik dari kanamisin selama sebulan oleh C misalnya. Terus habis itu atau dia memiliki ada bukti resisten terhadap bedaquiline, clofazimine atau linezolid. Ini jelas ya. Kalau misalnya pasien tersebut sudah pernah dilakukan kultur dahak, kultur sputum, terus tiba-tiba kultur sputumnya menyatakan bahwa dia resisten terhadap bedaquiline. Ya bedaquiline itu sendiri adalah komponen utama dari STR dan ya pasti komponen tersebut nggak membuat pasien ini harus dimodifikasi supaya dia tidak akan diberikan bedaquiline lagi atau clofazimide atau linezolid. Ya, ini jelas ya, kata-kata ini jelas. Atau misalnya terdapat mutasi TNHA dan CAT-G secara bersamaan, berarti dia resisten terhadap isoniazid dosis tinggi. Ini jelas juga. Cukup jelas ya ini gambar ini. Hmm. Oke, untuk ini adalah dari WHO, dari website WHO. Rupanya awalnya itu XDR itu definisinya adalah berbeda dengan yang sekarang. Kenapa? Karena yang sebelumnya itu kan masih paduan pakai suntik. Makanya sekarang dianggapnya sebagai panduan tanpa suntik all oral. Jadi definisi XDR itu diperdebatkan oleh WHO pada sekitar bulan Oktober ini dan diputuskan untuk mulai Januari 2021 itu XDR tidak pakai kriteria lama. Kriteria lamanya itu adalah fluoroquinolone plus second line injection resisten. Misalnya dia resisten terhadap kanamisin atau resisten terhadap amikasin. Itu yang lama. Sekarang yang baru kata-katanya begini. TBC atau penyakit akibat Mycobacterium tuberculosis yang memenuhi kriteria MDR atau RR yang juga dan also resisten terhadap fluoroquinolone dan dannya 2 kali dan at least minimal 1 dari grup A.
Nanti saya jelaskan grup A itu apa aja. Nah, ini grup A. Grup A di sini adalah fluoroquinolone tadi jelas ya, tadi sudah dinyatakan. Misalnya selain dia resisten terhadap levofloxacin, dia juga resisten terhadap bedaquiline. Berarti dia udah dianggap sebagai XDR. XDR ya. Nah, ada istilah juga namanya pre-XDR. Pre-XDR itu kalau misalnya dia resisten terhadap fluoroquinolone aja. Dia resisten terhadap levofloxacin. XDR dan pre-XDR ini bukan nggak ada. Ada. Tapi alhamdulillahnya em, apa ya kita bilangnya ya. Alhamdulillahnya pertumbuhannya jarang ya. Jadi kalau saya laporan PAK pre-XDR itu mungkin dalam sebulan, misalnya tiap minggu saya laporan, mungkin XDR ada satu dilaporkan. Dan kalau ada satu pun kita langsung tercengang ya. Oh ini di mana ini pasien serem-serem amat. Terus langsung dilacak. Apakah dari riwayat pengobatan sebelumnya, obatnya minumnya tidak disiplin dan lain-lain. Biasanya kelacak sih hal-hal seperti itu. Ya, pre-XDR lumayan lebih sering, tapi XDR jarang. Dulu ada istilah total ya, total resisten ya, tapi itu udah istilah lama yang tidak dipakai. Oke, kita kembali ke paduan pengobatan. Nah, ini ada untuk paduan individual atau longer regimen itu ada ada caranya. Caranya yaitu kalau memungkinkan ambil tiga obat dari grup A. Jadi misalnya pasien tersebut dapat bedaquiline, levofloxacin kita pilih, linezolid kita kasih, udah tiga. Dia harus 5 macam obat dari second line drugs ini. Jadi kita ambil grup A diambil semua, grup B kalau bisa ambil semua juga. Berarti kalau untuk ambil 5, cuman butuh 5, berarti berarti grup A dan grup B kita babat semua tuh. Kita kasih levo, bedaquiline, linezolid, clofazimine, cycloserine, udah cukup. Cukup. Nggak usah ditambah-tambahin. Dok, perlu ditambahin atambutol juga gak? Nggak usah. Ya, cukup 5. Tapi bagaimana? Kenapa ada kata-kata gini? Ya, kenapa? Karena kalau misalnya, contoh, pasiennya pre-XDR, dia resisten terhadap levofloxacin. Berarti kan kita nggak mungkin dapat 5 dari grup A plus grup B kan? Levofloxacinnya jelas kita tidak akan memberikan. Kita cuma kasih bedaquiline, linezolid, clofazimine, cycloserine. Habis itu kita ambil dari grup C minimal satu untuk memenuhi 5 tadi. Berarti kita ambil yang paling atas, etambutol. Kenapa kita pilih yang paling atas? Karena ditulis di sini bahwa pada grup C itu diurutkan berdasarkan rekomendasi dan urutan teratas adalah urutan yang paling direkomendasikan. Kalau kalian lihat dari tampilan grup A, B, dan C ini ada yang termodifikasi dari WHO dan saya juga pernah lihat di buku juknisnya itu yang ada tambahan penggunaan meropenem dan imipenem kalau nggak salah. Tapi ya ayolah nggak masuk akal orang disuntik imipenem dan meropenem terus menerus itu nggak masuk akal sama sekali ya. Nah ini levo lebih dianjurkan dibandingkan moxi untuk minimalisir terjadinya efek samping manjangan interval QT. Oke, coba kita kasus lain. Misalnya pasiennya XDR, dia resisten terhadap levo dan resisten terhadap bedaquiline. Wah ini kuman sakti lah. Berarti kita ambil 5. Kita ambil linezolid, clofazimine, cycloserine, atambutol plus delamanid. 5. Atau lagi-lagi ini paduan individual, putusan di DPJP. DPJP silahkan silahkan mengambil pertimbangan. Ya. Contoh kayak kalau nggak salah saya tadi barusan baca bedaquiline itu punya sinergisitas dengan pyrazinamide. Ya. Oke, ini tadi penjelasan yang tadi ya prinsip pemberian panduan jangka panjang atau panduan individual tanpa injeksi 5 obat. Nah ini setelah dia apa namanya? Setelah dia konversi, setelah dia konversi dan bedaquiline-nya di stop, dia minimal setidaknya harus ada 3 obat setelah penggunaan bedaquiline dihentikan. Jadi, sorry, bukan setelah konversi. Kalau bedaquiline-nya stop, dia harus minimal ada 3 obat. Jadi ini yang kadang-kadang membuat orang bingung. Apakah sebetulnya
panduan jangka panjang atau panduan individual ini ada fase tahap awal, tahap lanjutan, sebetulnya enggak. Jadi dia obatnya 5. Kalau beda kuliner stop, berarti kan 4. Ya 4-nya lanjut. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada masalah, jadi pada akhirnya cuma 3, dia 3. Jalan dengan 3. Minimal kan dibilangnya. Setidaknya 3 obat. Nggak boleh tuh tiba-tiba runtuh lagi, tinggal 2. Selama pengobatan sampai 2 tahun, cuma 2 obat TB M2 itu nggak masuk akal. Tambahin aja. Kan ada ini ya. Dan paduan individual boleh comot tanam gitu. Jadi, tapi ya ayolah, keputusan kita untuk memberikan obat itu kesannya mudah di atas kertas, tapi untuk pasiennya, ya dok, ini pasien tablet obat baru lagi dok, gitu. Pasti bagi bagi mereka adalah derita lain ya. Misalnya pasiennya kena efek samping karena linezolid, misalnya tiba-tiba terjadi anemia, linezolidnya di stop, diganti delamanid misalnya sama kita atau diganti yang lain. Mereka pasti akan lihat loh ini obat baru gitu. Oke. Terus nih tadi ada prinsip ya. Prinsip berarti sesuatu yang prinsipil. Idealnya ada 3 obat dari grup A dan 2 obat dari grup B. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau nggak memenuhi, tadi saya sudah jelaskan juga. Misalnya grup A-nya dia pre-XDR, ya kita comot dari grup C sampai memenuhi 5 obat. 5 obat yang efektif dan setelah beda clean dihentikan minimal 3 obat efektif. Minimal ya dalam arti kalau misalnya 4 boleh. Terus ini udah jarang ya. Alhamdulillah setelah all oral regimen, setelah bedakuline naik daun, kalian harus tahu bahwa bedakuline itu awalnya grup C ya. Jadi belum belum serta-merta selalu dipergunakan. Setelah naik daun, si all oral naik daun, si second line injection ini turun turun gunung, dia tidak jarang dipakai. Bahkan saya hampir tidak pernah pakai lagi kalau nggak salah. Ya nggak pernah tuh ada saya putuskan bahwa ini nanti suntik kanamisin atau suntik capreomycin udah nggak ada ya. Kanamisin disuntik udah nggak ya. Dan waktu waktu awal-awal pengobatan TB sebelumnya yang masih injection itu banyak sekali yang kena efek samping ototoksisitas. Makanya selalu diperiksa audiometri. Tuh, di sini ada tulisan audiometri berkala. Tapi sekarang udah enggak ya. Udah enggak. Jadi ini bisa dilanjutkan, ini pengetahuan aja. Nah, ini adalah paduan pengobatan jangka panjang. Ini tidak standardized. Dalam arti ini bisa dicabut-cabut, bisa dirubah-rubah ya. Dan kata-kata 6 itu nggak wajib 6, 14 nggak wajib 14 gitu ya. Nanti mengenai durasi akan dibahas di slide selanjutnya. Oke. Ini jelas ya bahwa kalau kita mau memberikan panduan individual ya kita individualize, tailor-made untuk setiap orang. Setiap orang bisa beda-beda. Ya, contoh misalnya di sini ya. Sini ada cycloserin, padahal pasiennya ada gangguan kejiwaan. Ya, ayolah pikir-pikir lah. Misalnya pasien tersebut artis, ya pikir-pikir lah jangan dikasih clofazimine, ntar kulitnya hitam. Atau apa lagi? Misalnya pasiennya anemia, ya pikir-pikir jangan dikasih linezolid. Ya, maksudnya seperti itu. Riwayat intoleransi atau ada kemungkinan komorbid yang menyebabkan obat tersebut menjadi tidak efektif. Nah ini tadi saya katakan bedakuline dapat ditambahkan dengan pirazinamid karena hasil studi menunjukkan kedua obat tersebut sinergis. Saya dapatkan dari Juknis tahun 2020. Nah ini durasi. Kalau nggak salah tadi kemarin ada pertanyaan mengenai durasi. Durasi itu kita akan meniru dari ini. Durasi terpendeknya adalah 18 bulan, durasi terpanjang 2 tahun, 24 bulan. Pakai rumus ini aja. Ya. Konversinya adalah yang dipakai untuk jangka panjang bukan konversi sputum, konversi BTA, tapi konversi biakan. Ya. Di sini dikatakan bahwa em, kalau misalnya dia dari bulan pertama aja udah dianggap konversi itu adalah 2 kali berturut-turut ya. Misalnya bulan pertama udah konversi yang awalnya dia BTA-nya, biakan awal positif, biakan keduanya langsung negatif, itu durasinya pendek, 18 bulan. Kalau misalnya bulan kedua, itu pakai sistem plus 16. Kata-kata plus 16-nya ini untuk menentukan durasi pengobatan. Ya, kebayang ya.
N-nya itu adalah dia waktu konversinya. Misalnya 3. 3 plus 16. 16 tambah 3, 19 bulan. Gitu. Nah, offset-nya kapan dianggap offset? Kalau misalnya dia dapat pengobatan LTR, tapi bulan ke-8 masih aja positif. Biakannya ya, biakannya masih belum konversi. Dia harus dinyatakan gagal pengobatan LTR. Nah, selanjutnya adalah pemantauan pengobatan jangka panjang. Kita bisa lihat di tabel di sini. Kalau kita lihat sekilas, pemantauannya kurang lebih sama yang di STR. Ini sama pemantauan untuk bakteriologisnya. Kalau di sini LPS second line sama uji kepekaan fenotipik diulang BTA atau kultur bulan keempat bila bulan ke-6 kalau masih positif. Sedikit berbeda tapi kurang lebih mirip ya. Kalau tadi kan bulan keempat. Ini juga sedikit kurang lebih sama lah dengan STR. Jadi perlakuannya kurang lebih mirip. Nah, kalau misalnya ini ada audiometri, lagi-lagi kalau misalnya dapat second line injection, dapat amikacin atau kanamisin atau streptomycin. Tapi kalau enggak, tuh di sini katakannya pemeriksaan audiometri harus dilakukan pada pasien yang mendapatkan obat injeksi amikacin atau streptomycin. Terus pemeriksaan albumin, di sini ada albumin. Bisa tiap bulan bila mendapatkan delamanid. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa pada fototoraks diulang pada bulan ke-6 pengobatan. Kalau untuk LTR mungkin perbedaannya itu. Ronsen dadanya tidak terus-menerus ya, tidak tiap bulan di ronsen lagi nggak usah, kecuali penelitian mungkin. Oke, untuk dosis obat jangka panjang, sorry ini masih, sorry ya, ini jangka panjang maksudnya ya. Ini saya copy paste dari jangka panjang maksudnya. Kok atasnya juga jangka pendek ya? Ini harus jangka panjang ya, tulisannya jangka panjang. Ya, nah ini bedakurin sama levo sama. Nah ini ada moxi. Ya. Moxi itu bisa disisipkan, bisa bisa sebagai pengganti levo. Ada linezolid. Dosis tablet linezolid itu 600 miligram. Diberikan bila berat badannya di atas 46. Clofazimin, oke. Cycloserin. Nah, cycloserin ada. Bentuknya kapsul. Atambutol, delamanid. Nah, ini delamanid sedikit unik, yaitu tabletnya 500 miligram. 2 kali 100 miligram per hari untuk seluruh berat badan. Pirazinamid 233 bisa sampai 4. Amikacin, ayolah, udah jarang nyuntik-nyuntik di pantat ya. Metionamid, ini sama. Pas ya. Pas ini kadang-kadang udah mulai dilupakan ya. Udah mulai terlupakan tepatnya ya. Kayak aminos salisil ya. Pas. Bentuknya saset. Pengalaman saya mual ya. Isoniazid ada high dose. Ini loh dosis standar nih high dose. Sorry salah tulis lagi, salah ketik. Oke, udah mendekati slide-slide akhir. Lalu untuk em, ini adalah semacam kita bilangnya baseline. Jadi kalau kalian menemukan pasien yang TBRR, kita akan langsung bilang ke pasiennya. Kita bilang kita akan, oke deh baseline dulu aja. Baseline-nya gimana? Setelah diagnosis ditegakkan, maka petugas kita ya, petugas Fasienkes akan melakukan eh, diskusi dengan pasien ya, komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penyakitnya dan rencana kita untuk mengobati pasien TBR. Kita harus jelaskan bahwa ini adalah TB, bukan TB biasa. TB yang kebal terhadap obat. Nanti pasiennya kan langsung, apa itu maksudnya kebal obat, dok? Kamu bisa jelaskan, kita bisa jelaskan bahwa kebal obat maksudnya seperti ini. Kenapa kita ketahui ada kebal obat? Karena dahaknya itu diperiksa secara dengan canggih. Yaitu kita dapatkan eh, materi genetik dari kuman MTB, Mycobacterium tuberculosisnya itu dia memiliki bagian gen yang menyatakan bahwa dia akan kebal kalau misalnya dikasih obat TB sensitif obat TB biasa pakai kategori 1 itu. Oh gitu dok. Jadi harus gimana? Kita akan
kita akan tetap mengobati ibu atau mengobati bapak atau adik, tapi pengobatannya pengobatan TB resisten obat. Pengobatan TB resisten obat dibagi jadi dua macam, ada yang paduan jangka pendek. Wah, saya mau dok yang jangka pendek. Oh, nanti dulu. Pengobatan jangka pendek itu harus ditentukan oleh tim ahli klinis. Nanti kami rapatkan dulu. Oh gitu dok. Nanti kami tunggu hasil rapatnya ya. Gitu. Kalau misalnya pasien setuju nanti akan tanda tangan, bikin inform consent, kesediaan untuk minum berobat, patuh berobat, dan lainnya. Nah yang paling menarik adalah kalau misalnya pasien nggak mau diobatin. Nah ini paling menarik. Misalnya dok saya, wah dokter menjelaskan saya TB resisten obat, saya jadi takut dok. Saya nggak mau berobat. Ya, itu paling menarik ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita bertanggung jawab terhadap kesehatan lingkungan. Puskesmas, rumah sakit pun juga demikian. Kalau misalnya pasien TBRO ini kelalapan kemana-mana, dia tetap ngojek, tetap dagang di pasar, dan lain-lainnya. Berpotensi loh dia menularkan pada orang-orang sekitarnya. Biarpun lagi-lagi penularan berhubungan dengan durasi dan ini ya, kepadatan dari udaranya ya. Ya nggak mungkin kita naik Gojek terus gara-gara kita ngobrol sama tukang Gojek tersebut langsung ketularan TBMDR yang nggak juga. Atau dagang di pasar ngobrol sama penjual ikannya terus tiba-tiba ketularan TBMDR dari sana juga nggak juga sih. Yang pasti yang pasti pasien TBMDR tersebut sangat mungkin menularkan pada keluarganya karena clusterized rumahnya, misalnya udaranya kurang baik, ventilasinya nggak ada, terus anak-anaknya rame tidur sekamar, kasihan ya, kasihan sekali. Habis itu apa? Setelah kita edukasi, kita pasien yang inform consent setuju tanda tangan. Habis itu kita langsung siapkan beberapa berkas ya. Beberapa berkas. Berkas pertama adalah formulir anamnesis ulang. Kita akan melakukan beberapa anamnesis tambahan. Misalnya awal kita tidak terlalu detail menanyai riwayat pengobatan sebelumnya. Kali ini kita akan riwayat secara detail dia dapatkan pengobatan apa aja. Siapa tahu akhirnya pasiennya ngaku bahwa dok saya sebetulnya udah pernah di sama sama dokter ini dikasih ini dok, apa dikasih apa, lihat, oh ini levo, terus langsung kita tanya berapa lama dikasih levo ini, kurang kurang tahu dok tapi lama dok, setahu saya minum ini 1,5 bulan. Wah udah berarti dia tidak memenuhi kriteria STM. Atau misalnya dia tunjukin dok saya dapat ini, saya pernah dapat ini dan saya alergi kalau dikasih Cipro. Ya berarti jangan, nggak mungkin kita tiba-tiba kita kasih STR. Dia kan ada kemungkinan alergi obat tertentu. Atau misalnya kita gali komorbid. Rupanya pasiennya tersebut ada riwayat diabetes, ada riwayat jantung. Dok, saya pernah depresi waktu usia 18 tahun. Terus saya sekarang kayak juga merasa depresi gara-gara mendengar cerita dokter bahwa saya TB resisten obat. Habis itu kita serahinlah ke psikiater misalnya. Dan memang jelas keluar dengan depresi berat, dengan ada ide bunuh diri dan lain-lain. Ya nggak mungkin lah kita kasih pengobatan yang makin memperberat kondisi tersebut. Ya, bayang. Terus habis itu setelah kita anamnesis ulang, kita lakukan pemeriksaan klinis. Lagi-lagi tadi sudah dijelaskan di pemantauan ya. Di baseline apa aja yang diperiksa, antropometri, tinggi badan, berat badan dilakukan pada baseline, pada tiap bulan juga. Ya, tinggi badan mungkin nggak diperiksa berulang-ulang, tapi mungkin berat badannya diperiksa berulang-ulang. Vital vital sign-nya jelas. Mungkin sekarang vital sign bisa plus saturasi oksigen perifer ya, pemeriksaan fisik. Misalnya tadi dari gambar ronsennya ada konsolidasi, kita bisa periksa tuh daerah konsolidasinya apakah vokal resonansinya meningkat atau misalnya ada dullness dan lain-lain. Habis screening fungsi penglihatan kayaknya udah jelas ini ya. Fungsi pendengaran pada eh, kasus yang memang mendapatkan second line injection seperti amikacin atau kanamycin dan streptomycin. Psikiatri wajib di baseline. Di awal diperiksa psikiatri. Habis itu psikiatri ini penting selain untuk memperkuat adherence. Jadi misalnya udah kita KIE, udah kita jelasin bahwa ini adalah TB resisten obat. Kan ngobrol sama kita kan mungkin dia bilang oke dok saya siap sedia untuk minum obat. Mudah-mudahan saya nanti diputuskan STR cukup 9 bulan sampai 11 bulan.
Tapi pas dia ke psikiatri dia nangis-nangis tuh, saya nggak mau, saya masih denial bahwa saya TB resisten obat. Bisa aja dapat informasi dari psikiatri tersebut. Wah ini mungkin akan ada tantangan dalam memulai pengobatan. Gitu kan bisa aja. Nah selanjutnya setelah kan pasiennya awal dapat pemeriksaan dahak kan. Kita harus kasih pot dahak lagi untuk pemeriksaan LPA lini kedua. Jadi ada 2 kali. Dan dahak untuk uji kepekaan fenotipik. Diambilnya 2 pot dahak. Ya ini jadi apa ya? Di baseline pun dia dikasih pot lagi gitu loh. Kadang-kadang pasiennya juga nanya, dok kan saya udah buang dahak kemarin, kok diambil lagi dahak? Ya nggak apa-apa. Kita bilang ya ini ada lagi untuk pemeriksaan yang lain gitu. Gitu. Habis itu pemeriksaan menunjang tadi saya sudah jelaskan, CXR itu ronsen, EKG, pemesan darah perifer lengkap, gula darah, gula darah di screening di awal, fungsi liver, albumin pada kasus delamanid, fungsi ginjal, urea kreatina, asam urat, ya pokoknya komplit pakai telur ya, elektrolit juga. Tes kehamilan, TSA untuk bila bila pemeriksaan TSA bisa bila pemeriksaan tersedia. Habis itu setelah udah di baseline, udah komplit, udah ada ronsennya, udah diketik semuanya, ya mungkin nggak perlu diketik sih. Maksudnya udah ada lengkap semuanya, baru sodorin ke tim ahli klinis. Tim ahli klinis bisa dalam bentuk personal DPJP, misalnya DPJP di sana ada spesialis penyakit dalam atau spesialis paru, lihat, oh udah lengkap nih, udah lengkap baseline-nya. Misalnya belum lengkap, tolong lengkapin dulu. Ya mudah-mudahan sekali pemeriksaan lengkap ya. Jadi nggak perlu pasiennya datang lagi, dok, kok belum mulai-mulai aja. Iya kan baseline-nya belum lengkap. Ini baseline lagi, ntar lama-lama pasiennya hilang nggak? Pasiennya nggak mau kontrol lagi. Ini nggak mulai-mulai, cuman diperiksa darah lagi, diperiksa dahak lagi. Oh ngapain sih gitu. Jadi kalau bisa datang sekalian jadi langsung dalam kurun seminggu udah bisa ada keputusan dia dapat pengobatan jangka pendek atau jangka panjang sesuai kondisi pasiennya. Tapi yang menarik kan kita tunggu menunggu ya, periksa lab aja nunggu hasil. Second line injection yang tadi saya katakan, oke, LPA second line nunggu nunggu waktu. Tapi mudah-mudahan second line LPA-nya ini keluar dalam waktu hitungan hari. Psikiaternya baru ada minggu depan ya. Maksudnya gitu ya. Fungsi penglihatan dokter matanya baru ada minggu depan ya, capek deh. Tapi kalau bisa secepatnya. Kita masuk ke em, apa ya kita bilang pembahasan mengenai efek samping TB resisten obat. Ini ada mahasiswa saya bikin penelitian yang membandingkan, mendeskripsikan, jadi gambaran efek samping obat TB resisten obat, efek samping obat TB resisten jangka pendek maupun jangka panjang. Lagi-lagi saya salah tulis ya, maaf. Kecepatan saya tulisnya. Ini LTR ya. Banding LTR. STR dengan seabrek macam obatnya, ada 7 macam obat. Dia dibilang bahwa sangat intolerannya adalah mual muntah. Jadi pasien datang mual muntah terus ya. QTc prolongationnya juga tinggi. Hiperurisemia juga bisa tinggi. Ini bisa dilihat dari gambar ini. Jadi rada menyebalkan ya sebetulnya ya. Tapi sebentar. Kenapa tabelnya seperti ini? Si Neng ini kok bikinnya kayak gini ya? Ruam gatal artralgia. Kalau gini kan kesannya si LTR juga mual ya. Sama-sama mual tuh, mual muntah. Tapi kenapa di sini nggak tertulis? Nanti coba kita clarif ya. Nanti saya coba lihat dari dasarnya. Ada kalau nggak salah di sini. 12N 12 75% pada LTR. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi punya bayangan bahwa dia bisa mendapatkan efek samping yang bermacam-macam tersebut. Nah, ini sebetulnya saya screen dari Juknis TBRO ya saya masukin di sini saya lebih tampilin lebih bagus aja. Kalau dilihat kenapa nggak berurutan nih angka 8, angka 9? Karena ini yang tadi saya bilang mual muntah gejala yang paling sering jadi saya tampilin pertama gitu. Penyebabnya ada apa saja ya hampir sebagian besar obat bisa bikin mual ya.
Kalau di sini strategi tata laksananya udah tertulis tuh, bisa diapain. Ya. Hati-hati ya bang, orang yang mual muntah bisa mengalami kondisi dehidrasi. Jadi siapa tahu pasien tersebut kalau terlihat tanda dehidrasi berat, ya rawat inap, beri untuk rehidrasi. Kalau misalnya pasiennya masih eh, cukup oke, mualnya masih bisa ditolerir, kita kasih PPI, kasih H2 antagonis, ranitidin, atau kasih ondansetron atau metoclopramid juga bisa diberikan. Ini sesuai dokternya ya. Oke? Kalau kelainan hati apa aja yang menyebabkan bisa lihat hati-hati bahwa OAT-nya harus dihentikan bila SQT SQPT lebih dari 5 kali normal atau bilirubinnya naik. Ya hati-hati, be careful. Ini be careful sekali. Artralgia tadi jelas ada yang datang dengan keluhan nyeri-nyeri persendian yang hebat, komponen tersering pyrazinamide. Bisa dikasih NSAID. NSAID-nya disesuaikan hati-hati. Dikasih NSAID malah kena gangguan gastrointestinal. Hati-hati ya. Biasanya kita mulai dengan ya paracetamol dosis tinggi 3 kali 2 tablet misalnya. Kagak mempan juga dok, boro-boro paracetamol kan nggak ada antiinflamasi. Oke, kasih ibuprofen 2 kali 400, 1 2 kali 200. Efek gak? Kombinasi sama paracetamolnya ya. Mau bisa efek dok dengan paracetamol kombinasi ibuprofen. Dan alhamdulillah saya udah bisa ke kantor lagi. Oh ya syukur dengan itu aja. Langsung kasih PPI juga untuk hati-hati. Nah ini kelainan hematologi sering terjadi pada pasien panduan jangka panjang yang mendapatkan linezolid. Kalau setahu saya dia bisa diturunin ya, betul ya ada kata-katanya. Linezolid kan 600 miligram tuh. Bisa diturunin jadi 300 miligram. Diturunin bertahap. Nanti kita tanya dari dinas ya. Terus habis itu kalau anemia berat gimana ya? Bawa ke rumah sakit. HB di bawah 8. Biasanya HB di bawah 7 ya. Dibawa ke rumah sakit, kita transfusi. Linezolidnya, karena linezolid itu kan pasti panduan jangka panjang kan. Jadi pikir baik-baik. Mau linezolidnya mau dihentikan permanen apa enggak. Tuh ada kata-kata kan, hentikan permanen bila terjadi mielosupresi berat. Kalau hentikan permanen gimana? Kalau hentikan permanen berarti tadi harus pakai kriteria tadi. Misalnya panduan jangka panjang kan 5 obat. Bedokil ini udah 6 bulan habis. Terus habis itu dia alergi terhadap, sorry kok alergi, intoleran terhadap linezolid karena ada efek samping obat berat. Ada mielosupresi, misalnya trombositnya jadi turun. Kan jadi 3 obat kan. Kan dikatakan selanjutnya minimal 3 obat. Jadi berarti lanjutin aja 3 obat itu. Misalnya yang tersisa apa? Levo, clovazimin, cycloserine, oh, lanjutin 3 aja, masih masih diizinkan. Nggak perlu ditandem dengan yang lain. Misalnya, dok karena linezolid di stop, perlu gak ditambahin dengan etambutol? Ya, itu selagi-lagi sesuai DPJP. Kadang-kadang saya juga suka tambal dengan linezolidnya stop, saya tambal dengan yang lain. Kenapa? Karena panduan jangka panjang itu non standardized, tidak punya standar. Jadi sesuai dengan tipe ahli klinis. Ada prolong QT sih, prolong QT ini bisa dilihat bila dianggap interval QT-nya lebih dari 450 pada pria, 470 pada dan 470 disebut mengalami prolong QT. Ya, kalau terjadi prolong QT ini apa yang harus dilakukan? Kalau lebih dari 500 berarti ada obat-obatan yang tersangka di sini harus dihentikan. Idealnya dirujuk ke spesialis jantung atau spesialis penyakit dalam. Terus ini ada faktor resikonya, salah satunya adalah usia tua, terus dapat obat-obatan yang bisa memperpanjang prolong QT, azitromisin, ondansetron. Ada gangguan elektrolit biasanya yang tadi saya bilang bahwa pemantauan dilakukan pemeriksaan elektrolit berkala kan. Nah ini misalnya pasiennya ada hipokalemi ya, hipokaleminya kita koreksi, kita kasih KSR, kita kasih apa. Pasiennya hipoalbumin gitu ya, ini jelas bisa dibaca. Kalau ada faktor resiko ini, faktor resikonya diperbaikin dulu kalau memungkinkan. Kalau setelah memungkinkan, kan biasanya kita periksa EKG per bulan tuh. Kalau misalnya ada prolong QT, kita akan periksa EKG menjadi lebih ketat, lebih pendek. Misalnya setelah kita perbaiki kaliumnya, ya kita EKG ulang. Kita EKG ulang, kita lihat apakah sudah prolong QT-nya sudah membaik apa belum. Habis itu jadi catatan besar buat obat-obat ini apakah mau kita lanjutin atau mau kita ganti. Careful ya.
Neuropati perifer, ya. Ini kasih vitamin D, vitamin B6, 200 miligram per hari. Neuritis optik. Nah, ini juga ya. Ini lagi hangat. Eh, Etambutol terjadi pemendek apa namanya perubahan lapang pandang. Kalau linezolid terjadi semacam neuritis optik ya. Dia jadi menjadi tampilannya itu bisa terjadi kebutaan. Kebutaan perlu dievaluasi dan pertimbangan apakah kita akan tetap melanjutkan etambutol dan linezolid. Dan kejadiannya cukup sering. Ya, be careful. Kalau misalnya, makanya tadi kan pemantauan pun ada pemantauan berkala mata. Tapi mata itu pasti dikeluhin ya, iyalah. Semua orang kan mau lihat handphone misalnya. Tiba-tiba jadi buram, dia pasti keluhin. Datang pertama, dok, saya kontrol pengobatan 7 bulan, saya nggak bisa lihat ya, itu jelas pasti. Waduh, kenapa nih nggak bisa lihat? Pasti akan dievaluasi. Serem. Oke, selanjutnya depresi. Tadi saya bilang ada pasien dengan depresi, tionamid, cycloserin. Iya, cycloserin. Kok cycloserin sih? Betul ya? Iya, cycloserin. Ini saya sih biasanya serahin ke psikiatri. Nanti psikiatrinya yang akan memberikan tim ahli klinis psikiatri yang akan menjelaskan ke kita. Kita akan memulai antidepresan dok, tapi sebelumnya kita kasih ansietas dulu selama berapa minggu. Kasih lorazepam 3 minggu, baru dimulai dengan SSRI dosis kecil, kasih sertralin dosis kecil dan lain. Ini sesuai dengan psikiatri kita. Saya spesialis penyakit dalam, saya nggak terlalu bermain dengan ini. Tapi di sini ada kata-kata bisa bila mungkin kan turunkan dosis obat penyebab atau dihentikan. Ya. Yang paling bahaya adalah kecetus ide bunuh diri ya, be careful. Bisa tiba-tiba loncat dari lantai 2. Nah, hipotiroid pada pasien apa? Etoniamid sama pas ya. Ya, habis deh. Alhamdulillah demikian yang saya bisa presentasikan. Adapun kekeliruan, kekurangan, dan kesalahan yang saya ucapkan sejatinya adalah proses dan dari pembelajaran diri saya sendiri juga. Mohon dimaafkan dan diampuni. Terima kasih. Terima kasih kepada dokter kebagian dari tim organisasi yang telah